Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang simetri lipat. Jadi, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang terdapat pada bangun datar ketika dilipat memiliki dua bagian yang sama besar. Nah, contohnya pada bangun datar persegi, mari kita hitung simetri lipatnya. 1, 2, 3, 4. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Selanjutnya pada bangun datar persegi panjang. Yang pertama 1, yang kedua 2. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Nah, selanjutnya pada bangun datar jajar genjang, yuk kita hitung simetri lipatnya. 1, ternyata tidak bisa. 2, ternyata tidak bisa juga. Ternyata bangun datar jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya bangun datar trapesium. Kita lihat ya. Yang pertama 1 dan yang kedua ternyata tidak bisa. Jadi trapesium hanya memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya pada bangun datar segitiga sama sisi. Mari kita hitung bangun sisi simetri lipatnya. 1, 2. Ternyata yang kedua tidak bisa. Jadi segitiga sama sisi hanya memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya bangun datar belah ketupat. Kita lihat yang pertama 1, yang kedua 2. Jadi belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Nah, sekian penjelasan dari simetri lipat. Selanjutnya akan ada penjelasan simetri putar. Selanjutnya kita masuk pada materi simetri putar. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum simetri putar itu apa? Jadi, simetri putar adalah jumlah putaran pada bangun datar yang jika diputar akan kembali pada posisi semula. Yang pertama ada persegi. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Jika titik A diputar ke titik D, maka akan kembali ke posisinya yang semula. Jika titik A kembali berputar ke titik C, juga akan kembali kepada posisinya yang semula. Selanjutnya, jika diputar ke titik D, juga akan kembali ke titik semula. Dan ketika dia diputar pada posisi awal, dia juga tetap. Maka disimpulkan bahwa persegi memiliki 4 simetri putar. Jika titik A diputar ke titik B, maka posisi simetri putarnya persegi panjang itu tidak seperti semula. Jika titik B diputar ke titik C, maka sama seperti posisi semula. Jika titik A diputar ke titik D, maka posisinya tidak seperti semula. Dan jika titik A diputar ke titik D, maka posisi seperti awal. Nah, jadi persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Di sini ada titik A, B, dan C. Ketika titik A diputar ke titik B, maka akan kembali kepada posisinya yang semula. Ketika titik B diputar ke titik C, maka akan kembali ke posisinya yang semula. Ketika titik A kembali diputar pada titiknya yang awal, juga akan kembali kepada posisinya yang semula. Jadi dapat disimpulkan segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya jajar genjang. Nah, ini ada titik A, B, D, dan C. Jika titik A diputar ke titik B, maka posisinya tidak sama seperti semula. Jika titik A diputar ke B, maka posisinya sama seperti semula. Jika titik A diputar ke titik C, maka posisinya tidak sama seperti semula. Jika titik A diputar ke titik D, maka posisinya sama seperti semula. Jadi, jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Ketika titik A diputar ke titik D,
posisinya tidak seperti semula. Ketika titik A diputar ke titik C, maka posisinya kembali kepada posisi semula. Jika titik A diputar ke titik B, maka posisinya tidak seperti semula. Jika titik A kembali ke titiknya, posisi kembali seperti semula. Maka dapat disimpulkan belah ketupat memiliki dua simetri putar. Selanjutnya itu trapesium. Ini ada titik A, B, D, dan C. Jika titik A diputar ke titik B, maka posisinya tidak sama seperti semula. Jika titik A diputar ke titik C, maka posisinya juga tidak sama seperti semula. Jika titik A diputar ke titik B, maka posisinya sama seperti semula. Jadi, trapesium memiliki satu simetri putar. Sekian materi tentang simetri putar. Sekian penjelasan media pembelajaran Materi tentang simetri putar dan simetri lipat. Terima kasih.